We Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to We Podcast bersama gue Wirma Ardiani di channel YouTube gue juga. Yang pasti setiap podcast gue bakal hadirkan narasumber keren. So, don't forget to subscribe dan juga ya di-like ya videonya. Thank you. Ya, di episode kali ini dengan tema keresahan pertanyaan kapan menikah. Wow, ini di usia 25 ke atas, ini pasti pertanyaan yang gimana ya, bisa dikatakan ya susah untuk menjawabnya gitu ya. Nah, kali ini ya, di episode kali ini dengan narasumber berasal dari Sumatera Barat. Ada teman gue yang dulu ketika kuliah tahun 2013 satu prodi juga, dan ya katanya sih dia bisa nulis sih, entah kapan itu terbit bukunya ya. Tapi gue suka nih sosok dia yang gak berhenti berbicara. Makanya dari itu gue undang dia di episode kali ini, di podcast gue kali ini. Nah, ada aja nih pembahasannya pastinya. Gue langsung tersambung dengan Gusti Melia. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Mbak Akabah? Alhamdulillah. Sehat ya? Insyaallah baik-baik saja. Gimana, Li, kesibukan hari ini? Kebetulan hari ini aku lagi libur, cuman di hari-hari sebelumnya itu jangan ditanya kesibukannya karena memang benar-benar sibuk. Wow, jadi seorang guru ya, denger-denger ya? Iya, jadi guru asrama di salah satu ponpes di Sumatera Barat, tepatnya di Arisalah. Tahu kan Arisalah kan? Tahu dong. Wah, berarti islami banget ya. Insyaallah. Soal lingkungannya baik, kita orang baik juga. Jadi baik untuk kita juga untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, insyaallah. Ini menarik nih. Usia sekarang berapa, Li? Aduh. Sama ya, pertama ya. kontras sekali sama ya. Seperempat abad lewat 1 tahun. Oke, 26 ya. Berarti sesuai ini tema kita yang bakal kita bahas. Itu gimana sih menurut Anda menikah itu apa gitu? Menikah? Menikah itu apa ya? Menikah itu lebih ke menyatukan dua keluarga ya pastinya. Terus juga menikah itu menyatukan dua orang yang udah pasti berbeda nih kebiasaan, ya udah pasti berbeda kekurangannya, banyak sisi positif dan sisi negatifnya juga dari masing-masing dua orang itu. Nah, itu yang akan disatukan itu. Yang namanya pokoknya konsep dalam menikah itu 1 tambah 1 itu bukan lagi 2, tapi 1 tambah 1 itu hasilnya harus 1. Walaupun ada dua kepala dalam satu rumah, nah itu harus bisa berlabuh kepada satu pendapat itu. Itulah menikah. Tapi yang lebih syar'inya mungkinnya menikah itu adalah salah satu ibadah terpanjang ya, insyaallah ibadah terpanjang di mana mungkin apapun yang kita lakukan dalam rumah tangga itu insyaallah nanti akan dinilai pahala oleh Allah. Wih, Masya Allah. Berarti bisa dikatakan menikah itu ibadah. Iya, menikah itu ibadah terpanjang. Dan ibadah terlama juga. Wah, siap. Dan ya menikah itu ya kita nggak hanya menikah antara dua insan ya, tapi juga menikahkan kedua keluarga kita. Iya, benar. Pasti semua teman-teman pada tahu nih apa itu menikah. Ini di usia berapa sih sebenarnya kita itu harus menikah? Oh, sebenarnya nggak ada patokan usianya ya. Ya. Menikah itu lebih ke kesiapan mental, kesiapan moral dan materialnya juga, kesiapan lahir batinnya gitu. Jika seseorang di usianya bahkan bisa dibilang muda, sepertinya kita ambil contoh misalnya dia di usia 20 tahun. Tapi dia udah siap secara mental, udah siap secara moral, udah siap juga secara materialnya maupun lahir dan batin dan juga pengetahuan tentang dunia pernikahan dia udah mantap, maka dia boleh untuk menikah. Tapi kalau misalnya nih menikah itu walaupun dia udah berusia sampai 30 tahun atau berapa tahun, tapi dia masih belum ada kesiapan ya secara moral maupun materialnya dan juga pengetahuan tentang dunia pernikahan itu masih belum terlalu mendalami gitu, maka disarankan untuk memperbanyak lagi ilmu-ilmu menikahnya. Jadi usianya itu nggak mesti.
nggak ditentukan gitu. Ya, nggak ditentukan berapa di usia berapanya. Yang pasti harus balik dong ya pasti ya. Iya pasti dong balik. Ntar kalau nggak balik berarti dia nikahnya di apa? Di bawah umur. Di bawah umur. Panjang ribet itunya ya syarat-syaratnya. Terus gimana nih Li, kalau respon kamu nih tanggapan ketika ditanya kapan menikah? Ini salah satu pertanyaan yang sebisa mungkin untuk dihindari gitu ya. Kalau misalnya ada orang nih bertanya kapan menikah, ya Allah itu pertanyaan mudah bagi si penanyanya, tapi jawabannya itu susah gitu bagi yang ditanya gitu kan, kayak kayak soal matematika tapi belum temu lagi apanya jalan keluarnya gitu, masih dalam coret-coret masih banyak coretan-coretannya sampai menemukan hasil akhirnya. Iya. Tapi kalau aku pribadi ya ditanya kapan menikah, jawabannya tergantung dengan mood. Kalau misalnya lagi moodnya bagus, dan yang bertanya itu teman-teman kan ya, yang sebaya misalnya ditanya kapan menikah, nah aku jawabnya sekenanya aja, hari Sabtu kalau nggak hari Minggu. Kayak gitu ada jawaban kan. Biasanya kan orang-orang tuh kalau menikahnya pasti pilihnya harinya hari Sabtu ya, karena hari Minggu kan. Ya udah kayak gitu aja, ntar dia lama-lama juga diam gitu kan. Nggak lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Tapi kalau misalnya nih pertanyaannya jawaban paling frontal gitu kan, diajukan oleh orang-orang yang julidnya kebangetan. Kalau misalnya dia nanya nih udah tua-tua, kan banyak tuh ibu-ibu yang udah tua-tua yang nggak ada kerjaan ngurusin urusan kita anak-anak muda ya. Padahal mereka nggak tahu seberapa besar kekhawatiran kita untuk masa depan, apalagi ya hal-hal yang menyangkut tentang pernikahan. Iya. Nah, dan belum mereka akan bertanya seenaknya, bertanya kan, kapan menikah? Nah, jawabannya kalau misal pengen, agak kasar juga sih sebenarnya, cuman bagus juga biar mereka sadar gitu. Nanti tanya balik aja, kalau misalnya kan kapan menikah, tanya balik. Ibu kapan meninggalnya? Nah, itu paling kan menikah, iya itu paling frontal jawabannya ya. Kan menikah sama meninggal itu sama-sama takdir ya. Iya. Sesuatu yang kita tidak tahu kapan akan datangnya gitu kan. Betul. Nah, sama kayak gitu juga. Kapan ibu meninggalnya? Bener. Itu teman-teman ibu yang seumurnya ibu udah pada banyak yang duluan ya. Kapan ibu menyusul? Kayak gitu. Tapi aku pribadi belum pernah mempraktekkan jawaban ini ya. Belum pernah. Mungkin kita belum pernah dong. Kita juga harus tetap menjaga adab sama yang lebih tua. Itu cuman dalam palingan ketika sendiri gitu kan. Nah, untuk meluapkan atau untuk menyalurkan kekesalan kita ketika ditanya tentang kapan menikah. Iya. Sama sih kayak pertanyaan, misal dia udah lama menikah tapi belum punya anak. Iya, benar. Anak gitu. Iya, jadi kan setiap fase itu kan ada beberapa pertanyaan itu yang seharusnya itu tidak pantas untuk ditanyakan itu. Misalnya ketika kita kuliah misalnya, yang di pertanyaan paling sensitif itu apa? Kapan wisuda? Nah, itu kan. Nah, setelah kita wisuda, di masa-masanya kita nyari kerja, pertanyaan sensitif itu kapan dapat kerja? Nah, kayak gitu kan. Dan yang ketiga itu kalau misalnya udah dapat kerja, udah mapan nih. Pertanyaan yang lainnya, kapan menikah yang saat ini ya? Yang ada di fase kita itu adalah kapan menikah. Nah, setelah menikah itu akan ada lagi pertanyaannya kapan punya anak. Nah, kayak gitu. Kapan punya adik lagi? Kapan punya adik lagi? Gitu. Kalau lama-lama ditanyanya kapan meninggal kayak gitu mungkin ya. Keran baru mungkin bisa jadi. Oke, baik. Nih gimana nih kalau misalnya pertanyaan kapan menikah itu orang tua kita yang bertanya, Li, itu gimana Li? Kalau menurut kamu Li? Kalau orang tua yang bertanya, mungkin kita tidak bisa menggunakan dua jawaban di atas ya. Dua jawaban yang tadi kan. Oh, bingung juga ya. Soalnya orang tua aku pribadi belum begitu serius menanyakan kapan menikah. Oke. Cuman kalau seandainya belum menanyakan kapan menikahnya, mungkin jawabannya insya Allah. Insya Allah di waktu yang tepat. Insya Allah ya. Ya, insya Allah di waktu yang tepat. Dan juga mohon doanya gitu kan. Kan doa orang tua itu nggak ada hijabnya ya, langsung didengar sama Allah kan. Iya, Masya Allah. Doanya semoga dilepaskan jodohnya gitu kan. Diberikan jodoh terbaik dan di waktu terbaik juga. Dan juga ini menikah itu bukan hanya sekedar ijab kabul ya, banyak juga hal lain yang harus kita pertimbangkan, seperti biaya pernikahannya juga, ya kan? Seperti biaya
pra pernikahan dan juga setelah pernikahannya, pasca Betul. menikahnya. Ya, walaupun kita ada punya dana nih untuk sebelum menikahnya, nanti setelah menikahnya harus ada pegangan juga gitu kan. Betul. Harus ada tabungan juga. Dan ya banyak sih yang emang orang itu nunggu mapan dulu baru siap gitu ya. Iya, itu kalau menurut aku itu penting juga ya. Penting ya. Tapi bukan berarti apa ya? Kalau misalnya nih udah dia benar-benar udah nggak tahan lagi, udah harus menikah gitu kan, sedangkan secara finansial dia nggak mapan, maka harus disegerakan menikahnya. Pilihannya ada dua, disegerakan menikah atau enggak sesuai dalam Al-Qur'an ya. Orang yang pengen menikah, nggak ada apanya, disegerakan menikahnya atau dia berpuasa gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi, dia boleh menikah, cuman harus harus yakin gitu. Dua-duanya itu harus yakin dengan takdirnya Allah. Maksudnya dengan dengan rezeki dari Allah gitu. Kan Allah juga udah janjiin kepada siapapun yang menikah itu nanti akan ada rezekinya gitu. Yang tadi awalnya kita cuma sendiri, rezekinya satu, sekarang kita berdua, jadi rezekinya dua digabung nggak gitu. Iya. Jadi jangan takut juga untuk menikah ya, bagi siapapun yang merasa sudah seharusnya untuk menikah dan udah punya pemahaman ilmu pernikahannya bagus gitu ya. Secara moralnya dia juga udah mantap gitu kan. Tapi terkendala nih di finansialnya. Yakin insya Allah rezeki Allah itu akan selalu ada. Iya, benar. Itu janji Allah gitu. Nikah itu kan juga ibadah, berbuat baik. Nah, Allah suka tuh sama hal-hal yang baik-baik kayak gitu tuh. Iya. Tapi berarti itu udah masuk belum sih sisi negatif dan positif terhadap ya kata menikah itu kalau ada yang nanya? Ini kan kalau sekarang kan banyak ya kalau di zaman kita ini ya, di era kita ini, zaman now kata orang-orang kan. Iya. Banyak yang menikah itu ngikutin tren gitu. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Mereka lihat temannya udah menikah, kayaknya cantik tuh pakai baju pengantin gitu kan. Kayaknya cantik juga tuh pakai baju anak daronya kayak gitu. Jadi kepengen juga gitu. Cuma untuk memuaskan rasa ingin terlihat seperti mereka gitu. Iya. Tanpa memikirkan kedepannya itu kayak gimana. Terlalu dangkal mengartikan menikahnya. Kalau aku pribadi ada analoginya nih. Iya, apa tuh? Orang yang menikah cepat sama yang menikahnya dalam tanda kutip lambat ya. Iya. Kalau menurut aku nih, kita ibaratkan menikah itu seperti melahirkan. Nah, melahirkan itu kan ada dua cara ya, ada dua metode ya. Ada yang melahirkannya normal dan juga ada yang melahirkannya sesar ya. Iya. Dan ataupun yang melahirkannya itu yang bayinya itu udah cukup untuk dilahirkan. Iya. Masa kandungan itu cukup gitu, pas gitu kan. 9 dan bulan. juga ada yang 9 bulan dan juga ada yang melahirkannya itu di waktunya nggak cukup bulannya gitu. Jadi bayinya itu lahirnya prematur. Nah, kita ibaratkan nih, bayi yang lahirnya cukup 9 bulan itu adalah orang yang menikahnya di waktu yang tepat. Nah, ya kan? Ketika mereka menikah di waktu yang tepat, kita ibaratkan mereka seperti melahirkan bayi di waktu yang sepantasnya gitu, di waktu 9 bulan kan. Nah, mereka akan bertumbuh dengan sendirinya, ya kan? Kalau bayi itu kan dia akan bertumbuh dengan sendirinya kan? Iya dong. Tetap sih kita bantu dengan aksinya dari seorang ibu, kasih sayang kayak gitu. Cuman kan ya kayak gitu, dia akan berproses dewasa gitu kan, besar, tumbuh gitu dengan bantuan orang-orang di sekitarnya. Dan bantuannya itu nggak terlalu normal lah bantuannya gitu kan. Tapi kalau mereka yang menikahnya tidak di waktu yang tepat, itu seperti melahirkan bayi yang prematur. Nah, kebayangkan bayi prematur kan, dia harus masuk inkubator dulu, perlu perhatian lebih dari orang sekitarnya, nggak bisa hidup sendiri kan, butuh sokongan gitu dari yang lainnya, alat-alat inilah, alat itulah untuk membantunya untuk bertumbuh kayak gitu. Lama kelamaan ya kayak gitu juga orang yang menikah di waktu yang tidak di waktu yang tepat itu kayak begitu gitu. Mereka akan masih sangat butuh bimbingan dari orang-orang sekitarnya. Nah, nanti jangan sampai nanti kan
pas mereka udah menikah malah menimbulkan rasa apa ya, kayak bosan gitu sama orang sekitarnya. Iya. Itu makanya jangan nikah cepat gitu kan. Banyakin dulu ilmunya kayak gitu. Akhirnya kayak gimana? Menyalahkan dia yang menikahnya cepat kayak gitu kan. Padahal sebelumnya ditanya-tanya terus tuh kapan menikah? Jadi berhati-hati dengan pertanyaan kapan menikah. Oke. Lagi awal. Yep. Pernah nggak sih Li ini melihat pasangan suami istri atau orang pacaran mungkin ya kan, itu perasaannya gimana? Ada iri gitu nggak sih? Ya pastilah ya, karena melihat mereka, apalagi teman-teman seangkatan nih yang seumuran kan, ya seperjuangan waktu kuliah dulu, dan sekarang mereka udah menikah, dan mereka juga udah punya anak gitu kan. Pokoknya kayaknya keluarga kecil mereka itu harmonis gitu, bahagia gitu, insya Allah selalu bahagia, mudah-mudahan selalu berikan kebahagiaan dan keberkahan kepada mereka ya. Amin. Tapi kan ya, aku pernah nanya juga sama teman-teman ini yang udah pernah menikah, katanya gimana gitu kan, mereka tuh kak jawabnya gimana ya, nikmati aja lah dulu kayak gitu katanya. Pasti ada dari something ya dia udah pernikahan itu gitu. Yes. Mungkin bisa dikatakan rumah tangga mereka tidak seindah yang terlihatnya gitu. Ada beberapa kesalahpahaman atau mungkin ketidakcocokan antara perbedaan kebiasaan mungkin ataupun yang lain-lainnya lah kayak gitu. Atau mungkin masa mudanya belum habis gitu belum menikmati sepenuhnya gitu. Kalau irinya sih dilihat dari luarnya kayaknya iri ya, emang wajar kita, ya Allah mereka udah punya anak aja, anaknya lucu lagi kan. Nah kita pasangan itu belum gitu ya. Ini pasangannya di mana-mana, GPS-nya belok kiri, jalan buntu, ulang lagi. Tapi ini ngomong-ngomong, nggak tahu alamat benar apa nggak dimasukin di GPS-nya. Tahu. Tapi gitu. Ini ngomongin soal pasangan nih, apakah punya pasangan nggak nih? Ada teman dekat atau kayak gitu? Ada calon gitu ya? Allah calon bahasanya. Widih, harusnya aku tepat ya nanyanya. Tepat gimana ini privasi ini sebenarnya privasi. Waktu itu pernah sih, cuman ya begitulah, karena aku ingin memulai satu hubungan itu syar'i ya, tidak menyalahi aturan agama gitu kan. Nggak mau bunga cinta itu bermekaran sebelum waktunya. Jadi diputuskan untuk belajar lagi itu, untuk memperbaiki diri lagi. Nah itu aja. Oke, baik. Berarti saat ini nggak ada ya? Nggak ada, insya Allah. Oke. Nggak ada. Kayak baik. Tapi ini pernah gagal berarti? Gagal. Janganlah bilang sampai gagal. Jangan, dari tertunda gitu ya? Iya, pending mungkin ya. Pendingnya itu yang akan melanjutkannya itu tergantung yang di atas Allah kan. Iya, betul. Allah yang mempertemukan, nanti juga Allah yang akan memperlihatkan bagaimana endingnya. Asik. Nah, hanya kita sekarang menunggu keputusan dari Allah. Iya. Kapan nih akhirnya akan diperlihatkan, apakah episodenya akan diperpanjang, pendingnya akan diperpanjang atau gimana? Iya. Tapi berharapnya disegerakan endingnya ya, biar tahu. Yes. Bukan gagal, bukan pending. Iya, menekankan lagi ya. Iya. Sebelumnya, tapi sekarang udah nggak ada kan lembaran baru, insya Allah nih. Oke, baik. Ya Allah. Lembaran baru ya. Oke. Tapi Li, pernah nggak sih denger kayak ya anak zaman sekarang kan ghosting itu gimana sih menurut lo? Itu orang yang ghosting itu harus disekolahin tuh. Kenapa tuh? Disekolahin lagi akhlaknya, nggak ada akhlak juga gitu. Kenapa? Ada istilah ya, iya ada istilahnya ya. Kalau misalnya mau bertamu itu, kita mau bertamu kan ya, harus dijelaskan dulu niatnya apa gitu. Biar nanti si tuan rumah ini nggak salah menyajikan menunya, menyajikan menyajikan antara kopi ataupun hati gitu kan. Kalau dia bertamunya hanya untuk sebentar, ya udah bilang gitu lah.
Nah, tapi kalau misalnya dia memang serius, nah berarti kan bisa juga itu yang penerima tamunya Menyediakan membuka nggak salah diri gitu gitu. kan. Iya, membuka dirinya, membuka hatinya kayak gitu. Ini udah terlanjur dibuka hatinya, ternyata dia cuman bertamu biasa aja gitu kan. Udah lama kan bertamunya, tiba-tiba dia menghilang. Hatinya dibawa pergi. Kita kan juga cuma punya satu hati. Betul. Ya kan? Benar. Nah, mau dicari kemana itu hati yang udah hilang? Oh, emang kayak buku itu bisa meminta sepotong hati yang baru. Segampang itu, enggak kan? Jangan dong. Nggak bisa. Iya, jangan. Itu trauma bikin trauma seseorang itu janganlah. Yes, di ghosting tanpa ada kepastian gitu. Iya. Ini bukan ini juga enggak hanya berlaku untuk yang perempuan ya kan, kalau kebanyakan itu yang di ghosting itu kan identik dengan yang cewek di ghosting itu kan. Tapi ada juga loh yang cowoknya di ghosting sama yang ceweknya itu. Pokoknya siapapun itu, cewek maupun cowok, jangan lagi ghosting-ghostingan. Ya kan? Nah, harus dipastikan gitu. Kalau enggak usah gitu kan. Kalau belum mantap enggak usah. Yes, benar bang. Menurut Lia nih, tipe lelaki idaman wanita itu seperti apa sih kebanyakan? Kalau nih ya, yang paling penting itu adalah dia bisa menerima setiap kekurangan kita. Kalau aku pribadi nih, aku kalau orangnya cerewet ya, bisa menerima kecewetanku, bisa menerima semua kekuranganku yang mungkin banyak ya daripada kelebihannya. Terus juga ya menerima apa adanya, menyayangi sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh raga. Wow. Bisa juga menjadi imam tempat kita bertanya nanti kan. Misal nih hadir gitu kan yang menerima Lia apa adanya, tapi dia enggak sarjana. Misal kalau dia kan udah sarjana nih gitu kan, AMB. Oke. Terus dia datang dengan seadanya gitu. Tapi terima Lia apa adanya itu gimana? Kalau kata Rasul kan ya, kalau ingin menikah itu diperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, lihat fisiknya, terus lihat juga keluarganya gimana, lihat hartanya gimana, terus lihat agamanya. Nah, kalau misalnya kita milih yang lihat agama itu, maka kita akan selamat di akhirat insya Allah. Nah, nanti tergantung tuh yang datang agamanya. Kalau misalnya agamanya udah bagus kan, dan dia itu memang benar-benar bisa membimbing kita untuk semakin dekat kepada Allah kan. Berarti Lia nggak matre nih? Bohong kalau bilang ada cewek ya. Nggak butuh uang, yang penting cinta apa gitu kan. Allah itu benar-benar sesuatu yang kesalahannya amat sangat besar tuh ya kan. Itu apalagi sekarang. Itu apalagi sekarang kan udah 2021, semuanya tuh butuh biaya, butuh uang. Wow. Nggak mungkin dong sarapan pagi bilang I love you aja kan kenyang. Yes. Iya. Nanti siangnya bilang lagi I love you. Nah, kenyang lagi gitu. Oh my god. Nah, jadi harus sesuai gitu lah. Ya, baik. Materi tetap dong butuh materinya. Kan bukan yang bekerja tetap, tapi yang tetap bekerja. Yang dia selalu bekerja itu, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga kecilnya, untuk istrinya yang menunggu di rumah. Wow, kayaknya encer banget ya, Li. Tadi makan apa, Li? Terus ada kata nih ya, jodoh gak akan kemana. Wah, itu gimana tuh? Kalau nggak akan kemana, iya emang benar jodohnya nggak akan kemana. Cuman kalau kitanya nggak kemana-mana, gimana mau ketemu tuh jodohnya? Tapi itu bergerak gitu. Nah ini misalnya nih jodohnya nungguin misalnya kita ibaratkan ada rentang waktu, ada rentang jalan ya. Jodohnya menunggu misalnya di jalan ke kilometer yang ke-30 gitu, di jaraknya yang ke-30 kilometer itu jodohnya di situ tuh nunggunya. Tapi kitanya nggak bergerak ke sana buat jemput itu jodoh, gimana ketemunya? Ya kan? Sama-sama diam aja gitu. Jadi kita harus bergerak itu gimana? Kita bergerak ya. Bergerak itu bukan berarti kita mana nih jodohku. Mungkin bisa dengan ikhtiar, berdoa sama Allah, dan juga
ya begitu, berdoa sama Allah, disampaikan ke Allah bagaimana kriteria kita gitu. Oh ya, waktu itu pernah ada seseorang mengatakan, katanya jodoh itu seperti kita memesan kue, gitu. Memesan brownies di toko kue. Nah, di toko brownies kan ya. Terus katanya semakin banyak permintaan kita, topping inilah, topping itulah, yang beginilah, yang begitu. Jadi proses pembuatan itu juga akan semakin lama gitu. Tapi kalau seandainya kita mintanya yang brownies yang biasa aja, itu akan langsung dikasih. Detik itu juga kayak gitu. Sama kayak gitu juga. Kalau kita mau jodohnya itu yang baik gitu kan, baik dari segi agamanya, dari segi finansialnya, dari segi pengalamannya, maka prosesnya juga akan lama. Gitu. Karena seperti kita juga, tentunya kita yang memesan juga butuh butuh persiapan juga kan, uangnya buat bayar kan, gitu. Ibaratnya begitu ya di toko kuenya. Jadi kalau misalnya nih, ini kita udah minta nih pesan browniesnya yang kayak begini. Ada topping ini, pakai topping itu, coklatnya yang begini, yang high class gitu kan, pengennya bahan-bahannya yang premium semuanya. Harganya udah jadi nih jodohnya nih. Udah jadi jodohnya, udah jadi kuenya kan, browniesnya udah jadi. Pas ke kasirnya, diminta bayarannya, ternyata kita nggak cukup uangnya, terus gimana? Pasti disuruh dulu cari kan, cari itu maksudnya kita perbaiki lagi diri kita. Jadi emang bener jodoh itu akan seperti cerminan kita gitu. Kalau kita mau yang terbaik, kita juga harus jadi baik dulu. Kalau kita mau jodohnya paham ya kita juga harus lebih paham juga. Jadi jodoh itu cerminan diri ya? Iya, jodoh itu cerminan diri. Kalau yang tadi bilang jodoh tidak akan kemana, itu memang benar. Cuma kitanya juga harus usaha untuk menjemput itu jodoh. Yes, benar banget. Kalau semua sama-sama diam, kapan ketemunya? Benar. Ya kan? Nabi Adam aja sama Siti Hawa waktu itu dipisahkan kan? Tapi mereka bergerak akhirnya mereka bertemu, ya kan? Bener banget sih. Tapi ini ngomong-ngomong ya, ini wajar nggak sih yang jomblo ngomong kayak gini? Harus ya Allah. Ini hanya pendapat ya guys. Jangan bukan pengalaman itu kan tidak harus dengan apa yang kita alami ya, tapi dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita baca, apa dari kita lihat, itu juga pengalaman ya. Benar. Jadi tolong kayaknya nih yang ngomong kayaknya sok-sokan nih kayak gitu kan, padahal aja dia belum kayak gitu. Iya, banyak yang mikir nanti seperti itu Kak. Tapi seperti itulah mungkin di usia yang saat sekarang ini ya. Iya, kita banyak belajarnya itu banyak dari melihat, memperhatikan orang-orang sekitar. Yes. Membaca juga. Berarti jomblo ya? Apa tuh? Istilahnya sekarang yang lagi tren apa? Jomblo fisabilillah. Jovisa ya. Oh, Jovisa. Jomblo fisabilillah. Wow, Masya Allah. Berarti untuk pejuang, mungkin udah sesi terakhir nih ya. Masa. Untuk sesi terakhir nih, apa yang akan Lia sampaikan nih kepada pejuang jomblo fisabilillah? Apa nih? Apa ya? Singkat aja sih sebenarnya. Apa pesannya. Kalau ingin dapat jodoh yang baik, kita juga harus jadi baik dulu. Wih, Masya Allah. Dan juga jangan seperti rezeki tidak akan tertukar, jodoh juga tidak akan tertukar. Semuanya akan ada masanya. Percayalah rencana Allah itu lebih baik dari rencana kita. Dan juga ada kan ya lagi tren tuh banyak tuh yang bikin quote itu kan, yang bikin quote itu sebagai di snap Instagramnya ataupun di WA-nya. Bilang katanya menikah itu seperti berbuka, harus disegerakan. Tapi ingat, waktu maghrib kita berbeda-beda. Jangan disamakan, jangan diukur diri kita dengan orang lain. Karena dia aja seumuran dengan saya udah menikah, kok saya belum? Jangan. Orang tuh punya jalannya sendiri-sendiri, punya masanya sendiri-sendiri. Jadi kita juga harus fokus ke jalan kita. Jangan lihat toleh kanan, toleh kiri, itu hanya akan membuat kita tuh semakin tidak yakin, gitu kan? Semakin down dan semakin membuat kita tuh merasa merasa lemah aja gitu. Yang lain udah, ini udah, kok aku belum. Fokus ke jalannya.
Oh, Nah, nikmati jalan kita. Nanti kan ada banyak juga kejutan-kejutan dari Allah. Masya Allah. Jangan terlalu fokus dengan kehidupan orang lain, dengan kehidupan rumah tangganya itu. Ini sepertinya Lia menyampaikan untuk dirinya sendiri juga. Iya, benar banget. Benar banget. Lebih baik kita tuh banyak lama di pelabuhan ya, mempersiapkan banyak hal kan. Sama nikah itu sama seperti kita naik kapal kan. Nah, bagi mereka yang udah berlayar dulu udah biarin mereka berlayar. Kita harus persiapkan dulu apa yang mau dibawa ke kapalnya nih. Jangan lama dulu persiapannya, tapi jangan terlalu lama juga ya Allah. Jangan. Udah persiapkan banyak hal. Nah, kalau udah disebutkan naik kapalnya berlayar. Soalnya nanti kalau misalnya udah di tengah kapal nih ada yang kurang ternyata, nggak mungkin kita balik lagi ke pelabuhan kan? Nggak mungkin kita balik lagi ke dermaganya, ya kan? Nggak mungkin. Nah, ya nggak mungkin karena hidup itu akan terus berjalan. Nggak ada tuh yang namanya kembali ke masa lalu tuh nggak ada. Emang itu kantong Doraemon, ya kan? Bisa kembali ke masa lalu, nggak ada. Jadi selagi nih hari ini belum menjadi masa lalu, persiapkan dengan baik. Ya semangat. Aduh, fisabilillah. semangat jembo fisabilillah. Allah sedang mempersiapkan kado istimewa untuk Anda ya. Masya Allah. Masya Allah. Rencananya Insya Allah nanti akan lebih baik, lebih indah juga. Tidak kalah indah dengan mereka-mereka yang lebih dulu. Yes. Amin. Nah, terakhir ya, gimana nih kalau seandainya ini jodoh Lia nih sedang nonton nih, dengar podcast ini, terus apa yang akan Lia sampaikan? Apa ya? Kayak lagu kali ya. Ku menunggu kedatangan dirimu. Apa ya? Ini pesannya nanti aja deh disampaikan prestasi aja sama Allah nanti. Rahasia ya? Rahasia secret. Tapi yang pasti menunggu ya. Ku menunggu gitu. Ya iyalah. Ya kan emang nih yang ininya nggak menunggu. Oh pasti dong nunggu. Dia mungkin lagi mempersiapkan juga mentalnya, finansialnya. Untuk kalau masalah finansial ya kata tadi tuh ketika kita menikah nanti Allah yang akan menjamin rezekinya. Masya Allah. Jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Sama aja kita mendahului takdir kan. Takutnya nanti kalau udah menikah dikasih makan apa gitu. Itu berarti dia belum benar-benar siap kalau misalnya mengkhawatirkan hal yang seperti ini. Benar sekali, Li. Kan cuma butuh dia mengatakan ya udahlah Bismillah yang penting kita bersama dulu, insya Allah nanti akan ada jalannya. Ya Allah udah ngomong kayak gitu aja udah kayak gitu kan. Udah so sweet gitu. Ya Allah udah kayak gimana ya? Ini dia bertanggung jawab banget. Iya, bertanggung jawab gitu kan, kita siap untuk menggantungkan hidup kita sama dia gitu. Dari kata-katanya dia kayak udah bertanggung jawab. Tapi kalau bisa ngomongnya nanti kalau udah menikah nanti dia mau kasih makan apa? Aduh, kita juga takut kan ya awalnya kita percaya kan ya. Iya nanti bakal kasih makan apa sama dia gitu kan, dari awalnya kita ngomongnya begitu gitu. Aduh. Gak meyakinkan. Gak meyakinkan ya. Tapi yang pasti ya kesimpulannya adalah kapan nikah. Ketika ditanya itu adalah kalau misal ditanya pribadinya ya, kalau ditanya yang kayak begitu tuh pasti akan terdiam beberapa detik tuh. Terdiam ya. Terdiam beberapa detik. Iya kayak gitu kan, sampai kitanya ya kapan ya. Kita juga bertanya sama dia. Iya, kita juga bertanya gitu. Terus ada tiba-tiba ada yang bilang, loh kok nggak punya pasangan? Emang menikah itu segampang itu? Kan emang menikah hanya untuk sehari 2 hari. Bener. Hanya untuk setahun 2 tahun nggak kan? Kita kalau bisa menikah itu emang sekali seumur hidup. Sehidup sesurga insya Allah ya. Jadi persiapannya juga harus matang. Betul. Persiapannya juga harus sama-sama mempersiapkan diri lah. Benar. Untuk siapapun jodohku di sana, yang di luar sana kan, ayo kita sama-sama memantaskan diri. Ya, nanti akan dipertemukan Allah di waktunya.
Kayaknya udah banyak nih ya, udah hampir setengah jam lebih. Wah, udah setengah jam lebih ternyata. Iya, udah setengah jam ya. Ih, thank you banget, Li. Tapi ngomong-ngomong, ini di asrama nggak libur ya? Oh, libur hari ini kebetulan aku libur. Aku tuh liburnya Jumat ke Sabtu, Jumat siang sampai ke Sabtu sore. Jadi di asrama itu kita punya sistem yang berbeda gitu kan. Kebayangkan anak-anak di asrama kan. Jadi kita tuh harus membersamai anak. Nah, lihat nih. Nih di sini sudah berusaha untuk menjadi ibu yang baik. Belajar ya, memantau. Sudah belajar, ya ada belajar tuh kan. Nah, gimana ngurusin anak itu kan di usia SMP itu lumayan loh, lumayan. Lumayan lah, itu kan. Lumayan apa namanya? Lumayan. Uber ya? Lumayan perjuangannya. Gitu. Iyalah, itu kan lagi gimana ya? Iya, mereka lagi aktif-aktifnya, lagi galau-galaunya. Bayangkan anak kelas 1 SMP tuh kadang beban pikirannya itu udah kemana-mana gitu. Iya, besar gitu. Kita kan mikirnya kalau orang dewasa ya, kita kan udah melewati masa itu kan. Iya. Kita menganggap itu tidak seharusnya untuk dipikirkan. Tapi bagi mereka itu adalah sesuatu yang harus kita pikirkan itu. Waduh. Masalah yang bagi kita itu simple sebenarnya, karena bagi mereka itu masalah besar gitu. Misalnya aja nih, kayak sendalnya hilang lah. Kalau kita orang dewasa menanggap itu ya udahlah, nanti bisa dibeli lagi baru gitu kan. Kalau bagi mereka enggak, itu seolah-olah dunia mereka itu hampir hancur gitu dengan hilangnya sepasang sendal itu gitu. Iya. Menangis mereka tuh, sendalnya hilang gitu. Nah, maksudnya di sinilah peran kita tuh untuk menyesuaikan gitu kan. Mungkin kita ya kita dengarkan emosi mereka kan, mereka kesal, sedih gitu. Tapi kita juga kasih solusinya, tidak harus juga berlarut-larut ya sedihnya hanya karena sepasang sendal. Kalau aku pribadi nih ya, kalau misalnya ada nih anak yang ngadu, kok nyebabnya kayak asrama. Nggak apa-apa. Ada kan yang nanya kan, ada yang ngadu, ininya hilang. Nah, nanti kan disuruh dulu coba dicek lagi, dicari lagi. Kalau misalnya masih nggak juga ketemu, dan dia juga masih nangis-nangis itu kan, gimana nih zaitnya hilang? Nah, jawaban pamungkasnya apa coba? Kalau itu sendal masih rezekinya Ananda, nanti pasti akan balik lagi. Tapi kalau enggak, berarti kita harus mengikhlaskan. Insya Allah nanti akan diganti Allah dengan hal yang lebih baik lagi. Masya Allah. Ya, kayak gitu. Tapi bukan berarti itu langsung yang dikasih solusinya ya. Jangan dong. Harus cari dulu ya. Cari dulu, usaha dulu, ikhtiar dulu. Betul. Nyari di mana itu sendalnya. Tapi kalau memang udah nggak ketemu, ya kita mau cari kemana gitu kan? Yes, benar. Gitu. Yes, semangat deh buat banyak guru. Kalau misal bahas tentang asrama nih, dunia baru juga sih. Aku juga pendatang baru ya, pendatang baru di dunia asrama. Sesi selanjutnya mungkin pembahasannya. Ya, mungkin ya. Bakal nanya-nanya nih didiknya. Iya, oke. Tapi ya semoga ya yang jomblo gerakan menikah ya. Insya Allah. Dan pertanyaan kapan menikah itu tidak ada lagi. Akan diganti dengan kapan punya anak gitu. Enggak, semoga dihilangkan lah pertanyaan kayak gitu. Kan lagi kapan menikah kan. Kalau misalnya nggak ada teman kita yang belum menikah, kita kasih doa aja yang terbaik. Kasih doa. Semoga Allah mudahkan ya. Kayak gitu kan. Ya Allah itu kan doa terbaik gitu, harapan terbaik. Benar. Bila semoga Allah mudahkan ya, insya Allah rencana Allah itu akan lebih indah. Insya Allah nih Allah lagi menyiapkan kado istimewa untuk dirimu. Masya Allah, amin. Itu, jadi nanti ini jangan lagi nanyain melontarkan pertanyaan yang seperti itu. Ya. Oke deh, thank you udah 40 menit lebih. Dan teman-teman thank you juga udah ikutin podcast ini sampai habis. See you in the next video. Dan ya bakal ada bintang tamu lainnya yang bakal Wirma hadirkan tentu. Oke deh, kalau gitu thank you ya. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa itunya. Subscribe. Goreng lokan baladonya ditunggu. Siap. Insya Allah aku akan segera meluncur. Kalau jadwalnya udah keluar.
Oke. Nanti aku kabarin deh. Iya. Oke. Yo, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.